Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kehidupan di bumi ini atau bumi kita ini adalah bumi yang gagal. Seperti sebuah produk yang gagal. Sehingga menjadi afkir atau barang yang tidak dipakai. Suatu saat bumi ini akan dibinasakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa langit dan bumi akan menjadi lautan api. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, tentu karena ilham roh, Petrus menulis demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Bapak, Ibu, saudara sekalian, orang percaya harus meyakini dan menerima serta dapat menghayati sepenuhnya bahwa hidup yang sesungguhnya adalah nanti di langit baru dan bumi yang baru yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Bumi yang kita diami hari ini produk gagal. Tidak ideal. Bukan hunian yang dirancang Tuhan. Atau bukan hunian yang sesuai dengan rancangan Tuhan semula. Terserah saudara mau percaya atau tidak, menerima atau menolak, terserah. Di mulut saudara tidak menolak, tapi dalam hati saudara yang dibuktikan dalam cara hidup saudara, saudara menolak. Saudara berpikir, beranggapan dan menghayati bahwa dunia ini satu-satunya kesempatan manusia hidup. Itu yang sudah mencengkeram jiwa semua orang. Dan kita termasuk terpengaruhi oleh cara berpikir itu. Betapa sulitnya menjelaskan kepada orang hari ini bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti, bukan di bumi ini. Betapa sulitnya menjelaskan hal ini. Mengapa? Karena jiwa dan seluruh syaraf-syaraf manusia hari ini telah dicengkeram oleh kesadaran bahwa kehidupan hanya sekali di bumi ini. Tidak ada kehidupan lain. Seakan-akan bumi inilah kehidupan yang ideal yang bisa disebut kehidupan. Di luar kehidupan di bumi ini tidak bisa disebut sebagai kehidupan. Seakan-akan manusia hanya memiliki kesempatan satu kali hidup di bumi ini. Padahal ya bukan di bumi ini. Memang pada mulanya Tuhan merancang di bumi ini. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa dan bumi terkutuk atau terhukum, maka Tuhan menyediakan kehidupan di dunia lain. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian harus bisa mengerti, menerima, mengakui, dan menghayati
Yang akhirnya jiwa kita, seluruh syaraf-syaraf kita dicengkeram oleh keyakinan bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti. Saudaraku sekalian, ini tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Kita bersyukur karena di gereja ini kita mendengar dan menyanyikan lagu-lagu yang selaras dengan khotbah dan visi kita, selaras dengan visi kita dan khotbah kita. Ku menanti fajar pagi, matahari yang baru. Itu embun nyata akan sirna sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang menari riang, tiada awan hitam yang membayang. Bunga-bunga pun mereka, aroma harum indah. Burung-burung kan bernyanyi, damai dan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju. Akhir perjalanan kembara hidup. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju. Akhir perjalanan kembara hidupku. Saudara nyanyikan. Dunia hanya tetap di rumah Bapa. Langit dan bumi akhir perjalanan. Bagaimana kita bisa menghayati, saudara, bahwa dunia ini bukan satu-satunya kesempatan hidup. Justru nanti setelah kita mati. Ini tidak mudah, saya pun juga rasanya baru tahun-tahun belakangan ini bisa menghayati ini. Maka banyak lagu-lagu saya yang saya tulis yang bertemakan itu. Hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubah kita.
Itu pun menuntut kerja keras. Artinya kita harus menyerap kebenaran sebanyak-banyaknya secara memadai dan membutuhkan waktu dalam penyerapan itu. Ya, kita terus menyerap dan banyak yang telah kita terima kita erami seperti sebuah proses inkubasi dierami, dan lewat pengalaman hidup kita akan memiliki yang namanya semacam iluminati, pencerahan. Itulah firman yang membuat kita mampu menghayati bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti. Jadi firman harus kita pelajari, harus cukup atau memadai. Di sini membutuhkan waktu dan juga kerja keras. Orang bisa mudah nonton TV, mudah jalan-jalan, saudaraku, mudah untuk kongko-kongko ngobrol atau melakukan hal yang lain. Tetapi betapa sulitnya berdoa, betapa sulitnya membaca Alkitab, betapa sulitnya mendengarkan CD khotbah. Di sini dibutuhkan ketekunan. Bagaimana kita mengalokasi waktu untuk itu? Setiap lembar hari yang Tuhan berikan itu memuat berkat rohani untuk membangun bangunan rohani yang menjadi harta atau kekayaan abadi kita. Aspek yang lain yang harus saya beritahukan kepada saudara. Seseorang yang mau belajar firman itu hatinya tidak boleh melekat dengan dunia. Kalau orang matre atau materialistis, dia bisa mengerti secara nalar penjelasan-penjelasan Alkitab, tetapi itu tidak mengubah hidupnya. Namun demikian, kalau dia terus-menerus menyerap firman, dia memasuki masa inkubasi atau mengerami, lalu seperti telur yang pecah satu persatu, semacam iluminasi, pencerahan. Nah, dia akan dikejar oleh pemahaman yang dia pahami itu. Dia akan dikejar. Makanya kalau orang bertumbuh di dalam kebenaran yang memadai, dia tidak bisa hidup di dalam dosa. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Dia akan dikejar oleh kebenaran itu. Kalau dia nekat mau berbuat dosa, dia seperti orang gila, jiwanya akan sangat terganggu. Sehingga seseorang bisa terus membangun kehidupan kesucian, saudaraku. Oleh sebab itu hari yang Tuhan berikan itu berharga. Setiap hari itu tidak ternilai harganya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, jangan anggap remeh apa yang saya katakan. Saudara akan menyesal nanti di ujung maut, saudara miskin tidak punya apa-apa. 70 tahun itu dibanding kekekalan, itu tidak ada artinya loh nilainya. Itu berarti 1 tahun, 1 menit, itu juga nilainya juga sama, tidak ternilai. Hari-hari kita itu berharga. Nah, masalahnya yang lain kemudian adalah bagaimana memiliki hati yang mudah ditaburi kebenaran atau firman sehingga pikiran dan hati mudah memahami dan menangkap. Saya ingatkan kepada saudara bahwa kenyamanan hidup yang saudara merasa bisa dibahagiakan oleh kenyamanan itu membuat hati saudara menjadi bebal. Pikiran saudara tidak menjadi cerdas untuk mengerti firman. Firman yang murni ya. Firman yang murni yang betul-betul mengubah kita menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi,
yang salah satu tanda atau cirinya adalah memindahkan hati di kerajaan surga, bisa menghayati bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti. Saya mengerti betapa sulitnya hal ini karena saya sendiri dientaskan dari kebodohan itu juga baru tahun-tahun belakangan ini. Sehingga ya saya bisa mengatakan, ya lewat lagu tentunya itu perenungan yang saya nyanyikan waktu berdoa. Dan pada waktu berdoa tentu sulit untuk munafik dan tidak bisa munafik. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Ya itu baru belakangan. Baru belakangan. Tetapi walaupun baru belakangan saya bisa mengerti dan terus ini proses terus. Kemarin saya berkhotbah ya saudara. Kemarin pagi, tadi pagi tentu juga jam 2 saya berdoa. Kemarin pagi juga jam 2 kurang saya berdoa. Saya katakan, Tuhan aku siap masuk peti matiku. Aku siap. Maksa saudara supaya saya jangan ingini hasrat-hasrat daging dan jiwa ini. Maksa. Tidak bisa tidak karena saya pemimpin, saya pelayan saudara, saya juru bicara Tuhan. Dan saya sudah berdoa, Tuhan jadikan aku utusanmu, seperti Bapak mengutus engkau, engkau utus aku. Lalu jawabannya adalah, engkau harus menjadi seperti aku baru bisa jadi utusanku. Waduh, mau tidak mau maksa. Bawaku masuk perhentianku. Sebenarnya waktu saya karang pertama lagu ini, bawaku masuk peti matiku, betul kan? Peti matiku. Saya rubah karena saya tidak ingin saudara banyak yang resisten. Bawaku masuk peti matiku, agar tak ku ingini apapun juga. Kerinduanku kediamanmu, aku menantikan kau panggil pulang. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Begitu saudaraku. Jadi saya mengajak saudara untuk membayangkan, karena itu memang bisa terjadi setiap saat, membayangkan saudara itu mati. Bisa hari ini, besok bisa besok. Bayangkan saudara itu mati. Coba saudara renungkan, saudara bayangkan Anda mati, dan itu bisa terjadi kapan saja. Jangan takut membayangkan hal itu, karena itu pasti terjadi. Kalau anak sekolah membayangkan tidak naik kelas, dihina, diledek, dicemooh teman-teman, pulang takut ketemu orang tua, lalu akhirnya sekelas dengan adik kelas, malu belajar.
takut malu diusir pemilik rumah karena tidak bisa bayar kontrak, maka kerja keras hemat. Takut anak lontang-lantung jadi gembel, tidak jelas, orang tua kerja keras paksa anak sekolah. Ini namanya takut yang positif. Tuhan berkata, kamu jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah akan Allah yang berkuasa membunuh tubuh juga membuangnya ke neraka. Kelihatannya negatif, ya. Takut yang positif. Nah, orang lebih takut miskin, takut tidak kaya, takut kurang bahagia, takut tidak punya barang ini, barang itu, tapi tidak lebih takut Tuhan. Semua everything-nya, everything's okay, running well, semua jalan mulus, tapi suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Sikap hormat saudara seberapa? Bapak Ibu saudara sekalian, perjalanan hidup di bumi ini adalah perjalanan membangun sebuah bangunan yang menjadi harta atau kekayaan abadi kita. Dan saya duduk di sini, saya berdiri di depan saudara, saya mengajar, saya orang yang paling bertanggung jawab. Saya tidak bermaksud memperdaya saudara, tapi saya mau memberdayakan saudara. Yang diberdayakan bukan uang saudara, harta saudara itu nomor sekian. Tapi benih ilahi yang Tuhan taruh dalam dirimu yang harus menjadi anugerah yang dikembangkan. Di dalam dirimu ada benih ilahi untuk membangun sebuah bangunan yang menjadi harta atau kekayaan abadi. Banyak orang tidak membangun bangunan yang benar sebagai persiapan memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Bangunan apakah yang sedang kita bangun saat ini? Bangunan hidup apa? Banyak orang tidak jelas. Hanya dari satu kesenangan ke kesenangan berikut. Meraih satu barang ke barang berikut. Jalan-jalan ke satu alamat ke alamat yang lain. Dari sejumlah uang ke sejumlah uang yang lain yang lebih besar. Saudara berpesta pora hari demi hari. Berpesta pora bukan dalam arti saudara membuat pesta mengundang catering, tapi segala kesibukanmu hanya untuk kesenangan diri sendiri. Hari-hari ini saya sedang bicara mengenai melepaskan nyawa. Ingat, nyawa itu yang pertama keluarga. Keluarga itu nyawamu. Yang kedua percintaan dunia. Yang ketiga kenyamanan hidup. Juga jangan terlalu sibuk dengan keluarga sampai saudara lupa bagianmu untuk Tuhan. Jadi kalap. Kalau untuk keluarga kita buat apa saja, tapi kita tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Kita harus seperti Nuh yang membangun bahtera, sementara orang menertawakan dia. Untuk apa bangunan bahtera itu? Tentu Nuh memberitahu ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari hukuman yang akan menimpa bumi. Orang tertawakan dia. Tapi Nuh membuat bahtera sesuai dengan pola yang Tuhan beri. Polanya begini. Kita harus membuat bangunan sesuai dengan pola yang Tuhan beri. Dan saya bertanggung jawab untuk mementor saudara. Bangunan macam apa itu? Makanya saudara tidak boleh tidak datang ke gereja setiap minggu, pendalaman Alkitab dan lain sebagainya. Supaya kebenaran yang saudara miliki itu memadai. Itu perlu kerja keras dan waktu. Jangan membuat bangunan yang lain. Tahun 1912 ada contoh bagi dunia maritim dan dunia
secara umum kisah yang sangat legendaris mengenai tenggelamnya kapal Titanic. Saya beberapa kali kemukakan terus. Sebab banyak orang sombong seperti arsitek pembuat kapal Titanic yang dalam sejarah dia mengatakan the ship had been proclaimed unsinkable. Kapal ini tidak akan dapat ditenggelamkan even bahkan oleh Tuhan sendiri. Kurang ajar enggak? Kapal ini sangat mewah. Memiliki berat 46.000 ton. Untuk zaman itu awal abad 20, wah luar biasa. Kapal Inggris yang dideklarasikan sebagai kapal yang tidak akan tenggelam. Yang kurang ajarnya dikatakan bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Manusia menjadi sombong. Seperti orang hari ini, tanpa sadar dia bangun bangunan hidup sesukanya sendiri. Begitu kematian menjemput, selesai semua. Ayo saudaraku. Manusia menjadi sombong, membangun kemewahan dan sukacita duniawi. Seperti pembangunan kapal Titanic itu. Mereka membangun kemewahan dan sukacita duniawi di kapal itu tanpa Tuhan. Karena mereka berani mengatakan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan. Pada hari pelayarannya dari Southampton ya, ke New York, tanggal 14 April tahun 1912, kapal itu menabrak gunung es sebelum tengah malam. Jadi beberapa menit sebelum tengah malam, kapal itu tenggelam tidak lebih dari 3 jam. Hanya oleh karena lambungnya robek 1 meter persegi. Hanya 1 meter persegi. Kecil dibanding dengan kapal besar itu. Tapi tidak lebih 3 jam tenggelam. Oleh karena yakin bahwa kapal itu tidak akan tenggelam, mereka tidak mempersiapkan sekoci dan kapal penyelamat yang cukup. Sehingga ya akibatnya bisa dibayangkan saudaraku. Ada 2.220 penumpang yang mati tenggelam 1.513. Dan sebagian besar mereka mati dalam kedinginan. Kapal itu tenggelam dengan segala isinya yang sangat mewah. Beserta dengan 3 jutawan yang ikut di dalamnya. Menurut catatan saudaraku sekalian, kapal-kapal lain terlambat datang untuk menolong. Karena disebabkan operator radio Titanic, operator radionya tertidur. Tuh. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main. Jangan kurang ajar. Kapal itu tenggelam di kedalaman 3.800 meter atau sekitar 12.000 kaki. Baru ditemukan tahun 1985. Ditemukan setelah 70 tahun terkubur. Dan ketika dibongkar bangkai kapal itu, nampak kemewahan kapal Titanic terbukti di mata dunia. Ketika diadakan eksebisi di Paris tahun 1987, perhiasan-perhiasan yang ditemukan, piring-piringnya mewah-mewah, saudaraku. Jadi 2 tahun setelah ditemukan bangkai kapal, diadakan semacam eksebisi, pameran kekayaan kapal Titanic. Dan ini menjadi pelajaran yang mahal untuk kita. Tolong deh, saudara jangan kalau di gereja saudara tercekam, amin, amin, saudara pulang nggak berubah.
Rubah dirimu. Rubah dirimu. Saya sendiri kalau tidak berubah, 10-15 tahun yang lalu kalau saya mati, saya bisa-bisa masuk neraka loh, saudara. Belum bersih hidup saya. Saya termasuk pendeta yang baik, bukan pendeta yang gak baik. Serius melayani. Saya bukan pendeta yang mata duitan, tapi juga pendeta yang masih mengharapkan ada kesenangan-kesenangan ikutan dalam hidup saya. Itu pun merusak, saudaraku. Tidak membuat kita murni mengenal kebenaran. Jadi pelajaran yang dapat kita petik, jangan membangun kapal kemewahan dalam hidupmu. Jangan membangun bangunan bahtera yang salah. Bangunan kita hanya satu polanya, Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara ikut Tuhan Yesus, saudara tidak boleh tidak menjadi seperti Dia. Anda tidak boleh tidak menjadi seperti Dia. Tidak boleh. Ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Disalahkan, diam saja. Dianggap keliru, sudah tidak apa-apa. Tunggu pengadilan. Diomongin sana sini, tutup telinga, tutup mata. Tunggu pengadilan Tuhan. Dirugikan, ya sudah, tidak apa-apa. Nggak gampang itu. Saya masih belajar, tetapi apapun kita lakukan untuk menjadi seperti Yesus. Ini harus segalanya. Ya, bangunan hidup kita ini. Dan kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana menjadi seperti Yesus? Saya harus berani berkata, datang, saya ajarkan. Datang kemari saya ajarkan. Ngurus, ingat, mari kita tunjukkan contoh hidup seperti Yesus macam apa. Harus ada pengajaran, kebenaran yang memandu saudara menjadi seperti Tuhan Yesus. 2, harus ada contoh bagaimana orang yang hidup seperti Yesus. Nah, yang ini saya sesali. Kenapa tidak dari dulu saya fanatik. Saya selalu beralasan proses, tapi tidak pernah jadi. Jadi sekarang saudara harus berkata, tidak usah nunggu besok Tuhan. Nggak usah nunggu nanti Tuhan. Saat ini kalau ada salah dalam diriku, ampuni aku. Bagian mana dalam diriku yang harus kuubah? Apa yang membuat engkau tidak nyaman Tuhan? Aku tinggalkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bekerja masih korupsi, berhenti korupsi. Kalau saudara masih tidak jujur, saudara pasti masuk neraka. Kalau ada pria-pria atau wanita-wanita sudah punya istri tapi masih selingkuh, ya, bermain api dengan sekretaris, karena selalu mendampingi, lalu saudara bisa hidup sedikit main-main, laknat kamu, jadi laknat hidupmu, laknat keluargamu, celaka kamu. Jangan coba-coba, berhenti berbuat dosa hari ini, berhenti, hati-hati. Semua kita punya daging dan ini nuntut untuk dipuaskan, tapi kita memilih taat dan hidup suci. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Kita serius. Jangan berbuat dosa. Dosa itu nikmat, tapi kita memilih tidak. Lakukan apa yang saya katakan demi nama Tuhan. Sebagai juru bicara Tuhan, saya katakan berhenti berbuat dosa. Berhenti kebencianmu kepada keluargamu, saudaramu, pasangan hidupmu, dendammu kepada orang-orang. Tanggalkan, ampuni, maafkan, terima orang lain sebagaimana adanya. Bukan demi orang itu, demi perasaan Tuhan supaya kita tidak mendukakan Dia. Bicara begini tidak mudah karena orang yang bicara akan diteropong, tetapi sudah menjadi pilihan kita ke depan bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar dan baik. Sudah bayangkan bagaimana Nuh membangun bahtera. Lingkungan yang tidak mendukung, pekerjaan berat yang nyaris tidak dapat diselesaikan.
Dan Nuh membangun Batra bukan untuk kepentingan keluarganya sendiri, tapi juga untuk kepentingan banyak makhluk hidup yang lain. Bangunan hidup yang kita bangun itu bukan untuk diri kita. Kalau kita bangun hidup yang benar, sudah benar, kita baru bisa bangun hidup bangunan orang lain. Bisa. Kalau kita belum membangun hidup yang benar, bagaimana bisa membangun bangunan hidup orang lain? Tolong deh, kita harus benar dulu baru bisa menolong orang lain, saudaraku. Ini bukan hasil sekolah Alkitab, karena kita bergelar sarjana teologi, master teologi atau doktor teologi. Ini kesediaan kita mematikan daging kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita mau mengakhiri sisa umur hidup kita dengan manis. Karena kita tidak akan punya kesempatan kedua kali, saudaraku. Kita hanya punya satu kali kesempatan ini. Tuhan berkata, hitung dulu anggarannya. Itu berat artinya. Seperti orang membangun menara. Bukan bangun rumah, menara. Jadi bangunan yang kita bangun juga untuk kepentingan orang lain. Bangunan hidup kita itu untuk kepentingan kita, betul. Tapi juga keluarga kita, juga orang lain. Bayangkan anak-anakmu, saudaraku. Bayangkan anak-anakmu kalau sampai rusak, hancur, tidak terlindungi. Karena kita orang tua tidak melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, orang-orang yang kita kasih, apalagi anak-anak kita, di ujung langit manapun akan dilindungi Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau saudara hidup tidak benar, anak-anakmu akan dilukai oleh orang tanpa bisa terlindungi. Apa sih ruginya jadi orang hidup benar? Saudara tidak dipaksa loh datang ke gereja ini. Anda tidak dibutuhkan di gereja ini. Maaf, saya bicara atas nama Tuhan yang menjadi saksi. Yang hadir di sini, saya tidak membutuhkan saudara. Jangan sombong. Tapi saya mengharapkan saudara datang. Supaya saudara mendengar firman dan diubahkan. Tapi saudara tidak dibutuhkan. Saudara yang membutuhkan kami untuk mendengar firman ini. Maksud saya mengatakan ini adalah turuti firman ini. Karena saudara sedang tidak diperdaya. Tapi mau diberdayakan. Yaitu benih ilahi dalam dirimu. Supaya engkau menjadi anak-anak Allah. Yang layak masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Kalau kita berkumpul di awal tahun ini, kita hendak memperbaharui komitmen kita untuk membangun bahtera yang Tuhan kehendaki harus kita bangun. Sesuai dengan pola Tuhan. Supaya di tengah badai, di tengah gelombang, bahtera hidup kita tetap kokoh. Harus jujur, banyak di antara saudara yang hari ini belum menemukan rancangan Tuhan. Karena saudara belum menemukan Tuhan sendiri. Tuhan itu hanya seperti fantasi, hanya dipercakapkan. Tapi saudara tidak in touch, tidak connect dengan Tuhan secara pribadi. Anda tidak akan pernah mengalami bagaimana hidup menjadi anak-anak Allah. Kalau hanya connect dengan saya, Anda tidak akan pernah menjadi Kristen yang benar. Oleh sebab itu, ke gereja pasti perlu. Mendengar firman harus. Tapi hidup keseharian saudara, harus saudara jalani bersama Tuhan. Harus ketemu Tuhan. Banyak masalah yang saudara hadapi. Saya mengerti, saya tahu. Karena saya mendengar sebagian saudara hidup dalam masalah-masalah berat. Tapi yang terberat adalah bagaimana membangun bahtera hidup sesuai pola Tuhan. Ini yang lebih penting. Jangan tenggelam dengan masalahmu. Juga jangan bersukaria dengan kesukaan-kesukaan dan kemewahan hidupmu.
Carilah Tuhan. Engkau tidak bisa membayar keselamatan dengan uang atau harta, tapi ketekunanmu dari waktu ke waktu. Kesukaan Tuhan kalau saudara bisa berubah, kalau saudara bisa dibaharui, saudara bisa diubahkan Tuhan. Dimanapun saudara berada, kapanpun dalam segala perkara saudara menyenangkan Tuhan. Saudara harus nekat. Dan mulailah dari lembar pertama hari ini. 1 lembar. Dan besok Tuhan beri lembar yang baru. Bertekadlah untuk hidup suci. Hidup tak bercacat, tak bercela. Bertekadlah untuk belajar. Hanya bisa dibahagiakan oleh Tuhan. Bukan oleh apapun. Tapi Tuhan dan kerajaannya. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Selagi kita punya kesempatan hidup, hari ini kita punya komitmen, kita mau memilih untuk belajar hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Tinggalkan dosa, tinggalkan semua hal yang bisa melukai hati Tuhan, mencelakai orang tua, mencelakai pasangan hidup, mencelakai anak cucu, mencelakai banyak orang. Dan kita mau menjadi berkat, karena pekerjaan Tuhan besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.